Untuk ahli zakat, yaitu yang berhak menerima zakat, yang dikenal dengan mustahiqin, maka beliau berikan zakat tersebut. Sebaliknya, jika ada seorang minta zakat kepada Nabi, dan Nabi tidak tahu apakah orang ini berhak terima zakat atau tidak, maka tetap Nabi kasih, tapi Nabi kasih peringatan dengan mengatakan bahwasanya zakat tidak boleh diterima oleh orang yang kaya dan juga orang yang kuat yang bisa bekerja. Tapi tetap Nabi kasih. Tapi diingatkan, ingat ini harta zakat tidak boleh diterima oleh orang kaya atau yang kuat dan masih bisa bekerja. Dan adalah kebiasaan Nabi SAW, beliau mengambil zakat dari suatu wilayah dan kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin di wilayah tersebut. Dan di antara petunjuk beliau adalah membagi zakat terhadap para mustahikin yang tinggal di harta tersebut. Adapun jika berlebihan, baru kemudian dibawa kepada beliau. Kalau tidak berlebihan, maka tetap tidak dibawa ke kota Madinah. Jadi tetap dibagi di tempat para pembayar zakat. Kalau berlebihan, baru dibawa ke kota Madinah, kemudian Rasulullah SAW bagi. Oleh karenanya, Rasulullah SAW mengutus penarik zakat kepada mereka, tapi rakyat membayar sendiri, para sahabat membayar sendiri. Adapun harta yang kelihatan seperti hewan ataupun tumbuhan, maka tanaman, maka ada petugasnya. Dan di antaranya Rasulullah SAW mengutus pentaksir namanya Al-Kharis. Maka pentaksir ini datang kepada misalnya pemilik kebun korma, kemudian dia mentaksir berapa jumlah korma yang ada di kebun ini dan berapa zakatnya. Sehingga diketahui, dicatat, oh nanti zakatnya sekian kilo, atau sekian volumenya berapa, sekian. Jadi ada pentaksir sebelum waktu membayar apa? Zakat. Dan itu kebiasaan Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW menyuruh pentaksir tersebut untuk membiarkan 1/4 atau 1/3 jangan ditaksir. Taksir saja 2/3 dari kebun tersebut atau 3/4. Karena 1/4 ini hati-hati, siapa tahu ada penyakit, siapa tahu ada hama. Sehingga dikasih kehati-hatian, cuma ditaksir 3/4 dari kebun atau 2/3 dari kebun. Dan maslahatnya apa? Maslahatnya sehingga pemilik kebun sudah ngerti zakat yang harus dia bayarkan sekian. Sehingga ketika dia panen, dia sudah menyiapkan zakatnya sehingga dia bebas untuk mengelola sisa dari kebun tersebut. Ini fungsinya pentaksir. Sehingga ketika orang yang punya kebun sudah ditaksir, oh zakatmu misalnya 100 kilo, maka dia sudah sisihkan 100 kilo, sisanya dia. Suatu hari Rasulullah SAW mengirim sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu untuk mentaksir kebun orang Yahudi di Khaybar. Fa'aradu an yarshuhu marratan. Maka orang Yahudi ingin menyogok Abdullah bin Rawahah, supaya taksir jangan banyak-banyak. Karena taksir ini laporkan kepada Nabi SAW. Kalau ternyata ditaksir 100 kilo, dibilang 80 kan sudah untung. Mereka untung karena taksirannya sedikit. Maka mereka ingin kasih sogokan kepada Abdullah bin Rawahah. Maka Abdullah bin Rawahah kemudian mengomentari mereka dengan berkata, tut'imuni suhta, kalian ingin kasih saya makan haram? Wallahi laqad ji'tukum min indi habbin nasi ilayya. Demi Allah, aku diutus oleh orang yang paling aku cintai. Itu siapa? Rasulullah SAW. Wala antum abghadu ilayya min iddatikum minal qiradati wal khanazir. Dan kalian aku paling benci, ya. Bahkan lebih benci daripada monyet-monyet dan babi-babi. Aku paling benci kalian. Wala yahmiluni bughdhi lakum wa hubbi iyyahu alla a'dila alaikum. Dan jangan sampai gara-gara aku benci kalian dan kecintaanku kepada Nabi membuat aku tidak adil kepada kalian. Tidak mau terima apa? Tidak mensuap dan juga tidak ingin mendolimi orang Yahudi. Padahal Abdullah bin Rawah sangat benci kepada mereka karena mereka kaum yang kurang ajar, berkhianat berulang-ulang, ingin bunuh Nabi dan berbagai macam kesalahan mereka. Kata dia, meskipun aku diutus oleh orang yang paling aku cintai, kepada kalian yang paling aku benci, aku tetap tidak akan berbuat zalim. Aku tetap akan adil. Maka orang Yahudi berkomentar, bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan keadilan inilah tegak langit dan bumi. Dan bukanlah kebiasaan Nabi SAW mengambil zakat dari kuda dan juga dari budak.
tidak juga ngambil zakat dari bigal, tidak juga dari keledai, dan juga tidak ada zakat sayur mayur, tidak ada zakat semangka, tidak ada zakat ketimun, tidak ada zakat buah-buahan yang tidak ditimbang dan disimpan, kecuali anggur dan korma. Anggur buah-buahan, rutab juga buah-buahan. Itu yang diambil zakatnya. Selain itu enggak. Apel atau apa enggak, semangka enggak ada zakatnya. Kalau diperdagangkan baru jadi zakat barang dagangan. Adapun zakat hasil bumi tidak. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan para ulama khilaf tentang zakat madu, maka beliau sebutkan perselisihan yang panjang di kalangan para ulama, apakah madu kena zakat atau tidak. Khilaf di kalangan para ahli fikih karena ada hadis-hadis yang diperselisihkan sahih atau dhaif. Tapi kita lanjutkan. Wa idza kana ja'ur rajul bizakat, kalau ada orang datang bayar zakat, maka Rasulullah SAW doakan. Maka beliau berkata dalam doanya, Allahumma barik fihi wa fi ibilih. Ya Allah, berkahilah dia dan berkahilah onta-ontanya. Itu dia bayar zakat apa? Onta. Bayar zakat onta, maka Rasulullah doakan berkahilah dia dan juga berkahi onta-ontanya. Makanya kan zakat fungsinya membersihkan pembayar zakat dan juga membersihkan harta pembayar zakat tersebut. Kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah zakat dari mereka, mensucikan mereka. Ya. Mensucikan mereka. Juga hartanya juga menjadi suci, menjadi bersih. Maka didoakan berkah untuk pembayar zakat dan juga untuk hartanya. Wa taratan yaqul, terkadang dia berdoa, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma shalli alaihi. Ya Allah, berilah keberkahan kepada orang ini. Dan bukan kebiasaan Nabi SAW mengambil harta-harta yang mulia dari zakat. Tetapi dia mengambil dari harta pertengahan. Maksudnya kalau ada zakat kambing, jangan pilih kambing yang paling bagus. Cari kambing yang tengah-tengah. Bukan juga kambing yang jelek, tapi pilih kambing yang tengah-tengah. Demikian juga misalnya zakat onta, zakat sapi, zakat, maka diambil yang tengah-tengah. Karena kalau diambil yang paling bagus, orangnya merasa terzalimi. Kalau diambil yang paling jelek, merugikan kaum muslimin. Karena ini harta milik kaum muslimin. Maka diambil yang tengah-tengah. Itu kebiasaannya. Makanya Nabi SAW mengingatkan Mu'adz bin Jabal agar jangan mengambil zakat yang paling bagus. Maka beliau berkata, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Jangan kau mengambil harta zakat yang paling bagus. Karena kalau kau ngambil berarti kau zalimi mereka. Ya. Kemudian wattaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah engkau dari doa orang yang dizalimi. Yaitu Rasulullah ingatkan, kalau kau ambil zakat, ternyata kau ambil harta yang paling bagus, berarti kau menzalimi dia. Dan dia akan memberi hadiah dari zakat itu kepada orang kaya. Misalnya A, B, C. Si A bayar zakat mal kepada B. B miskin atau tidak? Miskin. Nah, ternyata B menerima zakat tersebut, kemudian dia bikin kue, dia kirim ke C. C juga orang kaya. C juga orang kaya. Apakah C boleh menerima? Kalau A kasih ke C, enggak boleh. Kalau A kasih zakat ke C, enggak boleh, karena C orang kaya. Tapi kalau harta tersebut sudah berpindah ke orang miskin, kemudian orang miskin kasihkan ke orang kaya, maka boleh. Maka boleh, karena statusnya berbeda. Dari A ke B itu sedekah, dari B ke C itu hadiah. Maka sudah berubah status padahal hartanya sama. Ketika sudah berubah status, maka boleh dimanfaatkan oleh si kaya, karena orang kaya boleh menerima hadiah namun tidak boleh menerima apa? Harta zakat. Karena dia kaya, tidak berhak menerima zakat. Dalilnya seperti kisah Barirah. Barirah adalah seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dihadiahkan atau diberikan sedekah berupa daging. Berupa daging. Kemudian Rasulullah masuk ke rumah Aisyah, Rasulullah dihidangkan makanan. Tapi Rasulullah lihat burma, ada burma itu daging yang dimasak, daging kambing. Rasulullah berkata, kenapa tidak dihidangkan kambing buatku? Saya tadi lihat ada kambing dimasak, kenapa enggak dihidangkan? Aisyah berkata, ya Rasulullah, itu kambing sedekah, kambing zakat. Kambing zakat. Diberikan kepada Barirah. Maka kata Nabi SAW, itu kepada Barirah sedekah, zakat, tapi kepada aku hadiah. Seandainya Barirah kasih kepada saya, berarti statusnya sudah berubah. Kalau orang kepada Barirah statusnya zakat, Barirah kepada saya statusnya apa? Hadiah. Faham? Faham tidak? Jadi harta yang sama tapi sudah berubah
status. Dan ini banyak manfaatnya. Seperti contoh apa? Seperti uang riba. Kalau kita dapat uang riba, kita menabung, terus dapat bunga, itu kan uang riba. Kalau kita terima, statusnya kita uang riba. Tapi kalau kita kembalikan ke Baitul Mal, terus diserahkan kepada fakir miskin, maka statusnya kepada fakir miskin bukan lagi riba, bukan lagi riba. Sudah berubah statusnya. Kalau kita yang makan baru statusnya apa? Riba. Maka kalau cara membersihkannya diberikan kepada Baitul Mal, kemudian Baitul Mal membagi kepada keperluan kaum muslimin. Status harta sudah berubah. Bagi mereka bukan harta riba lagi. Kalau kita yang terima riba. Dari sini khilaf di kalangan para ulama, jika ada seorang penghasilannya murni riba, dia tidak punya pekerjaan lain kecuali instansi riba. Kemudian dia undang kita makan. Terus dia hidangkan kambing guling misalnya, yang jelas-jelas 100% dari harta apa? Riba. Boleh nggak kita makan? Para ulama ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, di antara Ibnu Rajab Al-Hambali, jika penghasilan seseorang bercampur antara haram dan halal, kemudian dia kasih sesuatu kepada kita berupa hadiah, selama kita tidak tahu dari harta yang haram, dia kasih, maka kita boleh makan, kita boleh terima, karena penghasilannya masih apa? Campur. Kecuali dia bilang, ya akhi, ini hadiah buat kau hasil judi saya, maka jangan terima. Karena hasil judi. Tapi kalau dia nggak bilang hasil judi atau bukan, dia kasih, makan aja, nggak ada masalah. Kenapa? Kita tahu dia penjudi, tapi dia juga punya toko kelontongan. Maka ini ada kemungkinan hasil judi, ada kemungkinan hasil kelontongan. Dan bukan hak kita untuk bertanya-tanya, ini dari mana? Kelontongan apa judi? Nggak usah tanya-tanya, kamu makan aja. Kenapa? Dalilnya karena Rasulullah SAW dikasih hadiah oleh orang-orang Yahudi, Rasulullah terima. Padahal Yahudi terkenal makan riba. Ini pendapat yang kuat. Bahwasanya jika penghasilannya masih campur, maka masih boleh kita terima. Yang jadi masalah berat jika dia tidak punya penghasilan kecuali cuma riba misalnya. Atau dia tidak punya penghasilan kecuali penyanyi dangdut. Atau dia tidak punya penghasilan kecuali misalnya penjudi. Kemudian dia kasih kita hadiah. Bolehkah kita terima atau tidak? Maka khilaf di kalangan para ulama. Khilafnya kuat, lebih kuat. Ada yang mengatakan tidak boleh karena kita sudah tahu ini hasil judi. Sebagian mengatakan boleh. Bagi dia judi, bagi kita hadiah. Berubah status. Harta kalau dia terima, harta judi. Tapi ketika dia kasih kita, berubah status. Sebagaimana sedekah yang diberikan kepada Bariroh, statusnya apa? Sedekah. Tapi kalau Bariroh kepada Nabi, statusnya apa? Hadiah. Makanya sebagian ulama berpendapat, boleh karena status harta tersebut sudah berubah. Sebagian mengatakan tidak boleh. Karena kita tahu dari hasil haram. Lebih baik hati-hati jangan terima. Lebih baik hati-hati jangan terima ya. Misalnya kita diundang di rumah, dikasih kue, kasih minuman, kok nggak dimakan? Aduh, puasa. Ini puasa hari apa? Puasa Jumat. Ya, puasa sesaat. Ini aturan ya. Tapi intinya ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh, memang tidak boleh. Hati-hati enggak. Kecuali tadi hartanya masih campur, maka kita makan saja. Enggak ada masalah karena Nabi ketika diberi hadiah oleh Yahudi, Rasulullah tidak tanya-tanya ini hasil riba atau bukan. Padahal orang Yahudi terkenal suka makan riba. Baik. Wa kana ahyanan yastadinu li masalihil muslimin ala sadaqah. Terkadang Rasulullah SAW mengambil uang dari sedekah, ya. Dia utang, nanti dia gantikan uang Baitul Mal karena ada keperluan. Ada keperluan kaum muslimin. Uang dari zakat dia pakai untuk keperluan kaum muslimin. Sebagaimana Rasulullah ketika menyiapkan suatu pasukan perang, ternyata onta-onta kurang. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Amr untuk mengambil onta-onta sedekah untuk digunakan untuk perang. Padahal onta-onta sedekah itu tidak untuk perang. Tapi boleh dipakai Rasulullah utang, nanti Rasulullah akan ganti. Jadi utang dari Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin. Ini boleh-boleh saja. Wa kana yasimu ibla sadaqah biyadihi, dan Rasulullah memberi tanda kepada onta-onta sedekah. Ini onta sedekah. Wa kana yasimuha fi adaniha. Kemudian dikasih tanda di telinganya. Telinganya itu dikasih suatu tanda, misalnya ada luka sedikit, ada apa. Kalau zaman sekarang dicap dengan nomor-nomor supaya tanda ini masing-masing onta ada KTP-nya ya. Kalau di sana ada KTP-nya. Ada ini milik siapa, ada nomor-nomornya, ada
kode-kodenya. Maka Rasulullah lakukan untuk menunjukkan ini unta sedekah, tapi tandanya beliau kasih di telinga. Karena Rasulullah larang kalau di wajah, dilarang. Dan kalau ada perkara yang penting, Rasulullah SAW terkadang meminjam sedekah dari pemilik yang wajib bayar sedekah. Kamastaslafa minal Abbas shadaqata amain. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah minta zakat segera dibayarkan untuk zakat 2 tahun. Dan ini boleh. Rasulullah datang ke Abbas, Rasulullah bilang minta sedekah 2 tahun, zakat 2 tahun. Karena ada keperluan. Oleh karenanya para ulama mengatakan boleh bayar zakat sebelum waktunya, selama nisabnya sudah sampai. Kita tahu zakat syaratnya ada nisab, ada haul. Jika nisabnya sudah sampai, meskipun belum haul kita boleh bayar sekarang. Misalnya kita punya uang 1 Ramadan, emas sekarang berapa? 3 juta ya. 3 kali 80, 240 juta. Misalnya uang kita 240 juta, pada 1 Ramadan berarti sudah kena nisab. Paham? Sudah nisab. Kemudian harusnya kita baru terkena kewajiban zakat 1 Ramadan tahun berikutnya. Selama uang tersebut bertahan, tidak turun, bertahan sampai setahun, baru kena zakat. Jika ternyata turun di tengah jalan, maka buyar. Harus bertahun setahun baru kena zakat. Kalau tidak bertahan setahun, maka tidak kena zakat. Nah, rupanya kita sudah kena nisab, tapi kita ingin bayar bulan depan. Disegerakan 2,5%. Kenapa? Banyak orang susah. Ada bibi sakit, ada kerabat sakit, kita boleh kasih uang zakat. Ada tetangga kemiskinan, ada bencana alam, kita bayar setahun. Bahkan boleh 2 tahun. Boleh 2 tahun. Misalnya uang kita 1 miliar, sudah kena nisab. Maka ketika kita mau bayar, berarti berapa? 25 juta. 25 juta. Kita boleh bayar langsung 2 tahun. Misalnya sekarang 2026, kita bayar untuk 2007, 2008. Zakat 2 tahun berturut-turut kita bayar. Jadi kita keluarkan 50 juta. Ini boleh seperti itu. Sehingga ketika datang waktunya kita nggak perlu bayar lagi. Tetapi ketika tiba waktunya haul, kita harus konfirmasi lagi, verifikasi apakah uang tersebut berlebihan atau kurang. Ternyata uang kita tambah banyak, misalnya perdagangan kita tambah banyak. Nah, kalau keuntungan dari perdagangan tidak menunggu haul. Misalnya, saya dagang, saya punya uang saya yang sekarang 1 miliar. Kemudian di tengah tahun saya untung 500 juta. Dan ini bertahan sampai 1 Ramadan berikutnya. 500 juta ini meskipun belum 1 haul, baru setengah tahun, tapi karena dia adalah keuntungan perdagangan, maka tidak dilihat haul. Maka kalau gitu zakat saya bukan lagi 25 juta, tapi tambah lagi 12,5, berapa? 37,5 juta. Jadi harus dikonfirmasikan. Hitungan kita sekarang bisa jadi harta kita berubah. Atau ternyata setelah 1 Ramadan berikutnya, uang kita berkurang. Bukan lagi 1 miliar, ternyata cuma 500 juta. Berarti zakat kita cuma 12,5 juta. Sementara kita sudah bayar misalnya 50. Ya. Ada kembali. Ada kembali. Paham? Paham atau tidak? Enggak pakai tulisan ya. Intinya kalau kita punya nisab, kita boleh membayar zakat segera meskipun belum masuk ke haul. Ketika tiba haul, kita enggak perlu bayar lagi. Seperti Rasulullah SAW pernah menagih zakat 2 tahun dikedepankan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi berikutnya, tentang petunjuk Nabi dalam zakat fitrah. Zakat fitrah. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah bagi setiap muslim, ya, dan juga orang yang ditanggungnya, baik anak kecil, orang tua, laki maupun perempuan, budak atau merdeka, 1 sa' dari tamar atau syair, gandum atau akid yaitu susu yang dikeringkan, atau zabib yaitu kismis. Zakatnya 1 sa'. 1 sa' asalnya adalah ukuran volume. Jadi di Madinah mereka jual beli korma, gandum bukan pakai kilo, bukan pakai wazan, tapi pakai kail. Kail itu volume. Volume tersebut 1 sa', yaitu ada ukuran sa', dikenal di penduduk kota Madinah. Sekarang rata-rata jual beli tidak lagi pakai volume, tapi pakai apa? Berat. Nah, 1 sa' ini kemudian dikonversi menjadi berat. Maka para ulama kemudian berselisih. Berapa kalau dikonversi jadi berat? Maka ada yang mengatakan 1 sa' sama dengan 2,4 kg beras. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 2,6, ada yang mengatakan 2,8. Intinya sekitar 2,5 kilo. 2,5 kilo beras misalnya. Maka wajib bagi seorang
yang mendapati terbenamnya matahari di bulan Ramadan, yaitu mendapati awal Idul Fitri, yaitu malam Idul Fitri, maka wajib baginya untuk bayar zakat fitrah. Zakatul fitr. Wajib bagi dia dan dia juga wajib membayarkan orang-orang di bawah tanggungannya. Dia punya anak kecil, dia punya siapa yang bawa tanggungannya, dia wajib membayarkan mereka. Dan tidak banyak, hanya satu sa' yaitu sekurang lebih 2,5 kilogram dari berbagai macam makanan pokok. Syaratnya adalah makanan pokok yang bisa disimpan. Kalau kita lihat seperti korma, gandum, kismis, ini semua yang bisa disimpan. Maka itulah dibayar zakat. Kemudian akhirnya dikiaskan kepada beras. Beras, yaitu makanan pokok yang bisa disimpan. Seperti gandum juga makanan pokok bisa disimpan. Maka itulah dibayarkan zakat 2,5 kilogram. Kemudian beliau bahas tentang masalah pembahasan tentang qamah atau bur atau gandum yang coklat. Kalau itu bukan satu sok tapi setengah sok. Setengah sok. Yang lainnya satu sok, dia setengah sok. Lebih sedikit lagi. Siapa yang bayar setelah sholat id, hati-hati. Ya. Kemudian dia berkata, di antara petunjuk Nabi SAW adalah mengkhususkan orang-orang miskin untuk menerima zakatul fitr. Jadi beda antara zakatul fitr dengan zakatul mal. Kalau zakat mal diberikan kepada 8 mustahik yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin wa fir riqab wal fir riqab fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 yaitu fakir, miskin, mu'allaf qulubuhum, kemudian untuk membedakan budak, orang berhutang, terus apa namanya, ibnu sabil, ya, innamas shadaqatul fuqara wal masakin wa amati qulubuhum wal gharimin wa fir riqab wa ibnis sabil, ya, ada 8, semuanya itu yang berhak menerima zakat mal, ya. Wa fi sabilillah, ibnu sabil, orang kehabisan bekal di tengah safarnya, maka boleh dikasih zakat sesuai dengan kebutuhannya untuk sampai ke kampungnya. Di antaranya mu'allaf juga boleh dikasih, di antaranya fakir, miskin, kemudian juga wal amilina 'alaiha, yang apa? Amil zakat. Ini 8 hanya diberikan ketika zakat mal. Adapun zakatul fitr maka khusus buat orang miskin. Jadi bukan 8 asnaf tapi cuma 2, fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Beliau mengatakan walam yakun yaksimuha alal asnafi thamaniyah qabdatan. Rasulullah SAW tidak pernah membagi zakat fitrah kepada 8 mustahik. Wala amara bidzalik, dan Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Wala fa'alahu ahadun min ashabi, dan tidak seorang sahabat pun melakukannya. Wala man ba'dahum, demikian juga para tabi'in juga tidak melakukannya. Bal ahadul qaulain indana, ini ada khilaf, tapi kata beliau salah satu pendapat di sisi kami annahu la yajuzu ikhrajuha illa 'alal masakin khassah. Maka tidak boleh dikeluarkan zakat fitr kecuali kepada fakir miskin saja. Tidak boleh kepada yang lainnya. Maka menurut beliau kalau misalnya ada pihak masjid ngumpulin zakat beras, kemudian amil zakatnya bilang kita ambil zakat, ambil 1/8. Misalnya dapat 100 kilo, berarti ambil berapa? 12,5 kilo. Dapat 1000 kilo, berarti 125 kilo, terus bagi kita ambil zakat. Menurut beliau tidak boleh. Ini pendapat yang lebih kuat, tidak boleh. Jadi tidak juga dibagikan kepada ibnu sabil, tidak dibagikan kepada gharimin, hanya dibagikan kepada fakir miskin. Karena fungsi zakat fitrah bukan seperti zakat mal. Zakat mal fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhannya sampai setahun. Makanya kalau ada orang miskin kita kasih zakat mal untuk kebutuhan selama setahun. Seharusnya demikian. Maka itu butuh pendataan yang tepat oleh pemerintah. Makanya sebenarnya pelayanan zakat harus dari pemerintah untuk mendata orang miskin sehingga tidak berulang dia menerima zakat mal. Sehingga pembagiannya rata, sehingga orang ini selama setahun dia tidak minta-minta sama orang lain karena zakat malnya mencukupi. Seharusnya demikian. Jadi pendataannya harus lewat pemerintah. Harus pemerintah tugasnya menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat bahwasanya timnya benar-benar bisa mendata sehingga pemberian zakat tidak berulang. Kalau kita lagi di Madinah kita bayar zakat fitr di Madinah. Kalau kita di Mekah kita bayar zakat fitr di Mekah.
Tetapi kalau tidak ada kebutuhan atau sudah tidak ada keperluan, maka silakan dikirim ke luar daerah. Baik. Berikutnya tentang sunnah Nabi dalam sedekah tatawwu. Kita sudah selesai dari sedekah wajib tentang zakat ma'al, zakatul fitr. Bagaimana petunjuk Nabi tentang sedekah tatawwu, yaitu sedekah sunnah. Sedekah sunnah. Karena Nabi SAW a'dhaman nasi sadaqatan bima malakat yaduh. Karena la yus'alu syai'an indahu illa atahu. Dan kebiasaan Nabi, la yaruddu sa'ilan. Rasulullah kalau diminta pasti ngasih. Enggak mungkin enggak ngasih. Qalilan kana au katsiran. Sedikit atau banyak diminta dia pasti kasih. Wa kana atahu ata'a man la yakhaful faqar. Kalau Rasulullah pemberiannya adalah pemberian orang yang tidak takut miskin, tidak takut asetnya habis. Makanya ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi, fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanaman bainal jabalain. Maka Nabi berikan dia minta, Nabi saya minta kambing di antara dua gunung, itu kambing selembah. Rasulullah kasih. Kambing selembah mungkin ratusan, Rasulullah kasih. Satu orang minta, saya mau itu semua ya Rasulullah, ambil. Maka kemudian dia pulang, dia bilang sama orang kampungnya, ya qaumi aslimu, masuk Islamlah kalian. Kalau ingin dapat kambing masuk Islam. Fa inna Muhammadan a'ta ma lam yakhshal faqr. Muhammad itu kalau sudah kasih tidak pernah takut miskin. Beda dengan kita perhitungan, benar atau tidak? Mau kasih pasti perhitungan. Nabi tidak pernah takut miskin. Iman beda. Wa kana al-'ata wa sadaqatu ahabba syai'in ilaihi. Dan Rasulullah sangat hobi memberi. Kecanduan memberi. Itu adalah amal yang paling dia cintai. Memberi sedekah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan rasa bahagia kepada seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Ada orang lapar kasih, itu pahala besar. Au takshifa anhu kurba, atau kau menghilangkan penderitaannya. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Rasulullah paling senang amalan yang menyenangkan hati orang lain. Wa kana sururuhu wa farahuhu bima yu'tihi a'dhama min sururil akhidhi bima ya'khudhuhu. Bahagianya Nabi dan gembiranya lebih daripada gembira orang yang dapat hadiah dari Nabi. Rasulullah lebih gembira daripada orang dikasih hadiah, dikasih sedekah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadun nasi bil khair. Yaminuhu karihil mursala. Rasulullah sallam adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanannya seperti angin yang berhembus. Sudah kita jelaskan bahwasanya seperti angin berhembus itu cepat dan tersebar. Rasulullah sedekahnya cepat dan tersebar. Seperti angin berhembus, cepat dan tersebar. Rasulullah bilang, kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, saya akan berikan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, bagi-bagi. Tidak sampai 3 hari kecuali habis. Kita kalau punya emas segunung Uhud, 7 turunan. Kita sudah mati, cucu kita sudah mati, cucu kita masih mati, enggak habis-habis. Rasulullah enggak. 3 hari sudah habis. Memang beda iman ya. Beda apa? Beda iman. Rasulullah kalau memberi tidak takut apa? Miskin. Sebagian kita tidak memang sudah miskin dari awal. Baik. Wa kana idza arada lahu muhtajun atharahu ala nafsihi. Kalau ada orang susah, membutuhkan, Rasulullah mendahulukan orang tersebut daripada dirinya sendiri. Taratan bi ta'ami wa taratan bis sadaqah, terkadang dengan berupa sedekah. Wa taratan yashtari, terkadang Rasulullah beli asyai' thumma yu'til ba'i thamana wa sil'ata jami'an. Terkadang Rasulullah beli sesuatu, kemudian Rasulullah hadiahkan kepada penjualnya. Rasulullah beli sesuatu kepada penjualnya. Kama fa'ala bi Jabir. Ini kisah menakjubkan. Rasulullah oke, sah. Nanti saya terima di Madinah, saya bayar 40 dirham. Tapi Rasulullah ngobrol, ya, sudah kawin Jabir? Sudah. Janda atau gadis? Kata Jabir, janda ya Rasulullah. Kenapa enggak gadis? Kalau gadis enak kan, bisa mencandaimu, dia bisa mencandaimu. Kau bisa mencandainya, kau bisa bermain-main dengan dia, dia juga bisa bermain dengan tuda ibuha wa tuda ibuka wa tula ibuha wa tula ibuka. Kau bisa mencandainya, dia bisa mencandaimu. Kau bisa bermain-main dengan dia, dia bermain denganmu. Kalau gadis, kalau janda bisa juga sebenarnya. Tapi kalau gadis mungkin lebih
Semangat. Kata Jabir, "Enggak bisa ya Rasulullah. Saya menikahi janda karena bapak saya meninggal dan saya ditinggali adik-adik masih kecil. Maka saya diwasiatkan untuk ngurusin adik-adik perempuanku. Tidak mungkin saya bawa punya istri yang seumuran dengan adik-adikku. Nanti malah main-main sama adikku nggak ngurus. Maka saya pilih janda untuk bisa ngurusin apa? Adik-adikku." Subhanallah. Maka Rasulullah doain keberkahan. Ini lihat Jabir merelakan kesenangannya demi untuk apa? Adik-adiknya, menjalankan wasiat orang tuanya. Kemudian Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, saya pengantin baru, minta izin di luar." Kata Rasulullah, "Silakan." Di luar naik onta, kemudian sampai di Madinah, Rasulullah bilang, "Mana ontanya? Mana uangnya?" Akhirnya Rasulullah suruh bayar ke Jabir. 40 dirham, ukiyah zahab. Kemudian Rasulullah kasih tambah 1 kirat. Jadi 40 dirham dikasih apa? Tambahan. Lebih daripada harga sesungguhnya. Oh, Jabir senang. Kemudian Jabir 40 dirham untuk bayar hutang, tambahannya dia simpan. Dia simpan. Menurut dia ini berkah dari Nabi SAW. Ketika dia sudah jalan, Rasulullah panggil, "Jabir sini." Kata Jabir, "Waduh, jangan-jangan dikembalikan lagi, enggak batal jual beli." Kata Rasulullah, "Enggak, ini ambil ontamu, hadiah buat engkau." Jadi Rasulullah terkadang beri hadiah dengan caranya begitu ya. Beli dulu baru kasih kepada penjual. Antum bisa praktek, cilok dulu, cilok. Ambil cilok, jual sama orang. Onta terlalu mahal. Mulai dari cilok yang ringan. Sunnah Nabi SAW memberi hadiah kepada sang penjual sendiri. Wa taratan kana yaqtaridu syai' fayaruddu aktsara minhu wa afdal. Terkadang Rasulullah SAW utang, Rasulullah manusia butuh. Kadang dia utang dan dia bayar lebih. Satu hari ada seorang menagih hutang kepada Nabi SAW, kemudian dia angkat suaranya. Ada sahabat tegur, "Jangan angkat suara." Kata Rasulullah, "Biar pemilik hak punya hak untuk berbicara." Dia nagih hutang, kata Rasulullah, "Bayar hutangnya." Ternyata Rasulullah SAW suruh bayar hutangnya dengan lebih daripada yang seharusnya. Ini boleh. Orang pinjamin uang kita 10 juta, kita boleh bayar 11 juta. Tapi tidak boleh ada kesepakatan dari awal. Kalau kesepakatan dari awal berarti riba. Tapi kalau kita sebagai tanda terima kasih, kita kasih tanpa ada kesepakatan, tanpa ada isyarat, tanpa boleh-boleh saja. Sebagaimana Rasulullah SAW bayar hutang lebih daripada yang seharusnya. Wa yashtari syai'a fayu'ti aktsara min thamanihi. Rasulullah beli sesuatu, Rasulullah bayar lebih daripada harga yang sesungguhnya. Oleh karenanya sedekah banyak bentuknya. Maka dikatakan di antara para ulama mengatakan di antara bentuk sedekah kepada orang, beli enggak usah tawar. Kita bisa tawar tapi enggak usah tawar lah untuk menyenangkan hatinya. Bahkan kalau bisa bayar lebih daripada harganya. Ini berapa? Udah ambil aja. Cilok. Ini cilok 20.000 udah, 50.000 kembali enggak usah ambil aja. Latihan, ini kan sunnah Nabi. Bayar lebih daripada harganya. Oke. Kalau mobil kita tawar habis-habisan. Baik. Wa yaqbalul hadiyata wa yukafi'u 'alaiha bi aktsara minha aw bi adhafiha. Rasulullah menerima hadiah dan dia membalas seperti hadiah tersebut atau lebih darinya. Lebih dari hadiah yang dia terima. Talattufan wa tanawwu'an fi dhurubi shadaqah wal ihsan bi kulli mumkin. Rasulullah SAW lembut dan memberikan sedekah dengan berbagai macam modelnya yang mungkin dia lakukan. Wa kanat sadaqatuhu wa ihsanuhu bima yamlikuhu bihalihi wa biqaulihi. Rasulullah SAW sedekahnya dengan apa yang dia miliki, dengan kondisinya, dengan perkataannya. Rasulullah bersedekah bukan cuma harta, kan bersedekah dengan ilmu luar biasa. Sampai ada orang tanya sesuatu, Rasulullah kasih jawaban lebih daripada yang dia tanya. Itu namanya sedekah dengan ilmu. Ketika ada orang bertanya, "Rasulullah, kami naik kapal di lautan, kami bawa air tawar cuma sedikit. Kalau kami gunakan air tawar untuk wudu, kami akan kehausan. Bolehkah kami wudu dengan air laut?" Pertanyaannya satu, bolehkah kami wudu dengan apa? Air laut. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi SAW, "At-tuhuru ma'uhu." At-tuhuru ma'uhu. Air laut itu suci dan mensucikan. Artinya boleh buat wudu, boleh buat mandi junub dia karena air laut suci dan mensucikan. Kemudian Rasulullah kasih tambah jawaban, "Al-hillu maitatuhu." Bangkainya juga halal, yaitu ada ikan jadi bangkai halal. Padahal mereka tidak sedang tanya tentang apa? Bangkai ikan, tapi Rasulullah kasih sedekah ilmu. Makanya sebagian ulama seperti Sa'di menafsirkan, "Wa amma sa'ila fala tanhar." Adapun orang yang minta-minta jangan kau bentak, di antaranya minta ilmu kepadamu. Kalau kau mampu, kau merasa tidak terganggu, merasa tidak ada mudarat, silahkan bagi ilmu kepada orang yang minta ilmu kepadamu. Ya Rasulullah berbagi dengan apapun yang dia biasa bagi, dia akan bagi.
Dan Rasulullah SAW mengeluarkan seluruh yang dia miliki untuk sedekah dan beliau memerintahkan sedekah untuk bersedekah dan memotivasi untuk bersedekah. Wa yad'u ilaiha bihalihi wa qawlihi, dan Rasulullah menyuruh untuk bersedekah dengan mencontohkan atau dengan sabda-sabdanya. Fa idza ra'ahu al-bakhilu asy-syahihu da'ahu haluhu ilal badl wal ata'. Kalau ada orang pelit lihat Nabi, maka dia akan terpengaruh. Kok ada orang seperti ini? Makanya kita jangan salah bergaul. Kalau bergaul sama orang pelit, kita ikut-ikutan apa? Pelit. Tapi kalau bergaul sama orang sedekah, insya Allah kita terbawa. Atau malah sudah biar dia aja, biar jadi terpengaruh. Maka jangan bergaul sama orang pelit. Bergaul sama orang rajin sedekah, kita terpengaruh. Orang pelit kalau lihat Nabi jadi terpengaruh. Wa kana man khalatahu wa sahibahu wa ra'a hadiyahu la yamliku nafsu anisamaha wan nada. Siapa yang bergaul dengan Nabi akan terpengaruh, sehingga terpengaruh bersedekah bersama seperti dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan contohnya adalah seluruh sahabat Nabi semuanya rajin bersedekah. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Umar menginfakkan setengah hartanya, Utsman luar biasa infaknya, Abdurrahman bin Auf, semua sahabat-sahabat Nabi rajin bersedekah. Bahkan kalau mereka sudah wakaf, mereka wakaf dengan harta terbaik yang mereka miliki. Harta terbaik yang mereka miliki. Dan mereka infakkan harta yang paling mereka cintai. Semuanya karena terpengaruh dengan guru mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana hadiyu yad'u ila al-ihsan wa sadaqati bil ma'ruf wal ma'ruf, dan adalah petunjuk Nabi mengajak orang untuk berbuat baik pada orang lain, untuk sedekah, untuk berbuat kebaikan. Walidzalika, perhatikan kata Ibnu Qayyim, walidzalika kana asyrahal khalqi sadran. Oleh karenanya Rasulullah adalah orang yang paling lapang dadanya. Wa atyabahum nafsan, yang paling baik jiwanya. Wa an'amahum qalban, yang paling bahagia jiwanya. Fa inna li sadaqati wa fi'lil ma'ruf ta'thiran ajiban. Sungguhnya berbuat baik kepada orang lain, sedekah memiliki pengaruh yang luar biasa dalam melegakan dada, dalam melapangkan dada. Wa fandhafa dzalika ila ma khassahu Allah bima bihi min syarhi sadrihi lin nubuwwah wa risalah. Apalagi Allah memang sejak awal sudah melapangkan dada Nabi dengan firman-Nya alam nashrah laka sadrak. Apalagi setelah itu Rasulullah sangat dermawan, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Baik, sampai sini saja. Setelah itu Ibnu Qayyim bahas tentang sebab-sebab lapang dada insyaallah pada pertemuan berikutnya. Di antaranya adalah sedekah. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.